Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kembali lagi bersama saya hari ini, Dr. Siti Alhamra Salkaura SMSI, dosen pengampu mata kuliah Statistik 2. Adapun pertemuan hari ini adalah kuis pertemuan keempat dan 5 dengan topik terkait dengan teknik sampling. Baik, sudah siap ya rekan-rekan mahasiswa? Untuk rules-nya adalah yang pertama, quiz ini terdiri dari 3 password. Password di awal, tengah, dan akhir. Yang kedua, setelah setiap password akan terdiri atas beberapa soal. Silahkan kerjakan satu soal dalam 10 detik. Kemudian yang ketiga, cara menjawabnya adalah dengan cara menuliskan nama, NPM, password, serta jawaban mahasiswa di kolom komentar. Nilai dihitung dari tingkat kecepatan serta ketepatan jawaban. Maksimal, rekan-rekan mahasiswa harus mensubmit 20 detik setelah soal terakhir. Baik, sudah siap? Mari kita mulai kuisnya. Untuk password pertama adalah silahkan diketikkan BY, BOY, BOY. Sudah? Kita ulangi sekali lagi. Ini seperti lagu ini sepertinya. BY, BOY, BOY. Oke? Mari kita mulai dengan kuis soal pertama. Baik, berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibedakan sebagai berikut, kecuali A. Data time series, B. Data cross section, C. Data sekunder, D. Data panel. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibedakan menjadi data berikut, kecuali A. Data time series, B. Data cross section, C. Data sekunder, D. Data panel. 10 detik dimulai dari sekarang. Baik. Soal berikutnya adalah jumlah individu dalam populasi yang tidak dapat diketahui dengan pasti atau populasi tidak terhingga disebut dengan A. Finite, B. Infinite, C. Sampel, D. Universum. Silahkan jawabannya 10 detik dari sekarang. Jumlah individu dalam populasi yang tidak dapat diketahui dengan pasti atau tidak terhingga disebut. Baik, waktunya sudah habis. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, silahkan jawab berupa kalimat ataupun kata-kata. Dalam hal ini, rekan-rekan mahasiswa harus menjelaskan. Pertanyaannya adalah, apakah sampel yang besar sudah pasti datanya akurat? Silahkan dijelaskan. Khusus untuk ini, saya berikan waktu 15 detik dimulai dari sekarang. Silahkan diketikkan jawabannya. Apakah sampel yang besar sudah pasti datanya akurat? Ya atau tidak? Jelaskan. Baik, selanjutnya metode sampling yang dimana setiap unsur dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel disebut A. Random sampling, B. Probability sampling, C. Non-probability sampling, atau D. Cluster sampling. 10 detik dimulai dari sekarang. Metode sampling di mana setiap unsur dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama. Oke. Selanjutnya, sampling yang disebarkan pada awalnya berjumlah kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju, disebut dengan teknik sampling. A. Judgmental sampling, B. Snowball sampling, C. Sampel jenuh. 10 detik dimulai dari sekarang. Silahkan diketikkan di kolom komentar. Selanjutnya, data berikut
adalah contoh dari jenis A. Proportionate stratified random sampling, B. Disproportionate stratified random sampling, C. Sample random sampling, atau D. Purposive sampling. Teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki strata atau tingkatan dan setiap angkatan, jumlah sampel yang diambil dari setiap stratanya jumlahnya sama dan tidak sebanding dengan jumlah populasi dengan proporsi sampel di setiap strata. Hal ini disebut dengan, silahkan dipilih 10 detik dari sekarang. Baik, selanjutnya data berikut merupakan contoh teknik sampling. A. Proportionate stratified random sampling, B. Disproportionate stratified random sampling, atau C. Sample random sampling, atau D. Purposive sampling. Teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki strata atau tingkatan pada setiap angkatannya dan jumlah sampel yang diambil dari setiap stratanya itu sebanding sesuai dengan proporsi ukurannya disebut dengan, silahkan dipilih 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, soal selanjutnya, data berikut merupakan contoh dari teknik sampling. A. Proportionate stratified random sampling, B. Disproportionate stratified random sampling, C. Sample random sampling, atau D. Cluster sampling. Teknik pengambilan sampling yang digunakan dengan menentukan sampel apabila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas sehingga dibagi menjadi beberapa area atau klaster disebut dengan 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, password kedua adalah sebutkan rumus yang dapat digunakan apabila jumlah populasinya tidak diketahui. Saya ulangi kembali, password kedua adalah sebutkan rumus yang dapat digunakan apabila jumlah populasi tidak diketahui. Rumusnya kan ada berbagai macam. Silahkan sebutkan satu saja. 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, soal berikutnya termasuk ke dalam apakah jenis sampling berikut? A. Purposive sampling, B. Convenient sampling, C. Sample random sampling, simple random sampling, D. Cluster sampling. Teknik pengambilan sampel di mana responden yang dijadikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu disebut, silahkan dijawab 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, berikutnya, selanjutnya disebut apakah teknik sampling berikut? A. Purposive sampling, B. Convenient sampling, C. Simple random sampling, atau D. Cluster sampling. Teknik pengambilan sampel hanya berdasarkan kepada kebetulan saja, di mana anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel, atau peneliti memilih orang-orang yang terdekat saja. Disebut apakah teknik sampel berikut? Silahkan 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, selanjutnya seorang mahasiswa akan meneliti tingkat kepuasan terhadap pelayanan bus Transjakarta, di mana
Proporsi masyarakat yang menggunakan bus adalah 0,3 dengan tingkat signifikansi 95% dan margin error 5%. Dalam hal ini, jumlah populasi tidak diketahui. Silahkan tentukan berapa jumlah sampel yang harus diambil. Gunakan rumus Isaac-Michael sebagai berikut. Sudah? Jawabannya apakah A, jumlah sampelnya sebanyak 56,8 orang, atau B, 100 orang, C, 57 orang, atau D, 225,92 orang. 10 detik dimulai dari sekarang. Silahkan dihitung. Berikutnya, kita akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja pada karyawan PT Mencari Cinta Sejati. Di dalam PT tersebut, terdapat 130 orang karyawan. Dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sejumlah 10%, berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? Gunakan rumus Slovin. Silahkan dihitung. Apakah A 98,11 orang, B 100 orang, C 56,52 orang, atau D 30 orang. Silahkan dihitung, gunakan rumus Slovin. 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, soal terakhir, seorang mahasiswa ingin meneliti PTA, di mana PTA itu memiliki 120 orang karyawan. Adapun jumlah sampel yang mau diambil adalah seluruh karyawan yang berada pada PTA tersebut, yaitu berjumlah 120 orang. Sebutkan teknik sampling apakah? Teknik sampling berikut. A. Purposive sampling, B. Convenience sampling, C. Sampel jenuh, atau D. Cluster sampling. 10 detik dimulai dari sekarang. Apabila ingin meneliti seluruh karyawan yang berada pada PT tersebut. Oke, sudah? Password terakhir adalah, silahkan dituliskan STATISTICMYFAVORITE. Sudah? Saya ulangi kembali. STATISTICMYFAVORITE. Oke? Silahkan diketik. Sekian dulu untuk kuis hari ini. Semoga ada ilmu yang bisa diambil. Jangan lupa dihitung 20 detik mulai dari sekarang. Silahkan disubmit di kolom komentar. Sekian dulu, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye good people. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Have a nice day.